Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Venska. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, tidak terasa ya, kita sudah lama di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap beribadah sekolah minggu, ibadah online di rumah masing-masing. Adik-adik, Kak Venska sangat senang apabila adik-adik juga semangat memuji Tuhan. Nah, sebelum membuka ibadah kita, Kak Venska undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Kak Venska minta semua sungguh-sungguh ya untuk beribadah. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat, buat rahmat-Mu, buat penyertaan Tuhan Yesus yang masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita karena Tuhan masih tetap menolong kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat ibadah kami, Tuhan tolong dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semua kami lakukan untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dan terlebih lagi Tuhan, semua untuk menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, luar biasa sekali adik-adik memuji Tuhan. Nah adik-adik, Kak Venska mau tanya, siapa yang ibadah minggu lalu? Ayo. Walaupun Kak Venska atau kakak pembimbing tidak melihat secara langsung, tapi percaya Tuhan pasti melihat. Kalau begitu siapa yang ibadah minggu lalu? Ayo angkat tangan. Hebat untuk anak-anak yang tetap beribadah dan tetap bersemangat ibadah sekolah minggu walaupun di rumah. Untuk itu Kak Venska mau tanya, cerita apakah minggu lalu? Ya, cerita minggu lalu itu tentang manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah larangan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ular menggoda Adam dan Hawa, akhirnya mereka memakan. Hasil dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, akhirnya Tuhan menghukum Adam dan Hawa dan ular. Adik-adik, siapa yang tidak mau taat? Kakak Venska percaya bahwa adik-adik semua adalah anak yang taat. Untuk itu, untuk melanjut ibadah kita mau menyanyi lagu Do Re Mi. Do itulah dosamu, Re relakan hatimu, Mi minta pada Tuhan, Fa fahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuskan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Untuk itu Kak Venska persilakan untuk duduk dulu. Sambil itu uangnya dilipat dengan rapi karena kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau menyanyi Karena Tuhan Sayang Padaku.
Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa persembahan kita, sekaligus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini hingga saat ini Tuhan masih menolong ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, sesaat yang lalu kami sudah memberikan korban persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, berkati pekerjaan kedua orang tua kami, biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati hati pikiran kami untuk lebih sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik cerita firman-Mu. Berkati juga Kakak Ika yang akan membawakan cerita firman-Mu, Tuhan tolong, berikan hikmat, berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan membaca Alkitab, mari kita menyanyi pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab dulu. Nah, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-26. Kakak Ika ulang ya, dari kitab 1 Samuel, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ke-26. Kita baca bersama-sama ya. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging itu kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan, kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka,
Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa kepada Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kakak Ika bercerita, Kakak Ika mau bermain tebak-tebakan dulu. Adik-adik tahu tidak alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik? Ada yang tahu? Ya, namanya gitar. Kemudian alat musik yang bentuknya bundar seperti piring, kemudian dipukulkan ke tangan. Ada yang tahu namanya apa? Tamborin. Kemudian alat musik yang ditiup dan bunyinya pret 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 pret. Alat musik apa? Seruling. Hebat. Nah, adik-adik, dulu umat Tuhan ketika mereka pergi ke bait Allah atau yang sekarang kita kenal gereja, mereka akan memainkan musik, mereka akan bernyanyi dengan penuh sukacita, dan mereka ke bait Allah untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, mereka juga pergi ke bait Allah untuk memberikan persembahan. Tapi persembahannya itu bukan hanya uang loh adik-adik, mereka juga membawa hewan ternak mereka seperti kambing domba, seperti lembu. Nah, nanti daging dari hewan ini akan dikorbankan sebagai korban bakaran dan persembahan kepada Tuhan. Di bait Allah itu ada seorang imam yang tinggal bersama 2 orang anaknya. Nama imam itu adalah Imam Eli. Nah, Imam Eli ini hidup benar di hadapan Tuhan. Ia adalah seorang imam yang dengar-dengaran dan taat pada perintah Tuhan. Tapi tidak begitu dengan kedua anaknya. Nama kedua anaknya itu adalah Hofni dan Pineas. Siapa? Hofni dan Pineas. Hofni dan Pineas ini suka mengambil daging yang akan dikurbankan kepada Tuhan. Mereka menyuruh pelayan mereka untuk mengambil paksa daging yang akan dikurbankan sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah sikap kedua anak Imam Eli itu baik? Tetot, sikapnya tidak baik karena mencuri atau mengambil yang bukan milik mereka. Nah, Imam Eli mendengar apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pineas. Imam Eli kemudian menegur Hofni dan Pineas. Tapi Imam Eli tidak menghukum kedua anaknya. Hofni dan Pineas cuma mendengar, namun melakukan kembali perbuatan jahat mereka, yaitu mengambil daging yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka tidak tahu kalau ada Tuhan yang melihat perbuatan mereka. Nah, adik-adik, karena perbuatan jahat Hofni dan Pineas, akhirnya Allah menghukum mereka. Adik-adik, di bait Allah juga tinggal seorang anak didik Imam Eli, yaitu Samuel. Nah, Samuel ini walaupun dia masih kecil, tapi dia tidak meniru perbuatan dari Hofni dan Pineas. Samuel tumbuh menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, dan mau melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan kesungguhan. Nah, karena Samuel ini taat dan dengar-dengaran, Imam Eli dan Allah sangat menyayangi Samuel. Adik-adik mau meniru sikapnya siapa? Hofni dan Pineas atau meniru sikapnya Samuel? Ya, adik-adik, kita perlu meniru sikap Samuel. Sikap Samuel yang dengar-dengaran, yang taat, dan mau melakukan firman Tuhan dengan baik. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan dengan baik, Tuhan akan sangat-sangat menyayangi kita. Demikian pun dengan mama dan papa di rumah. Ingat, Tuhan selalu melihat perbuatan-perbuatan kita. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik harus tetap semangat, harus tetap sehat. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Ika. Bagaimana ceritanya? Ya, kalau Tuhan itu melihat. Untuk merespon cerita kita hari ini, kita mau menyanyi Mata Tuhan Melihat.
Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Untuk itu Kak Venska ajak untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami tetap merasakan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersuka cita buat teman-teman kami yang dalam bulan ini yang mengalami pertambahan usia, kami bersuka cita karena Tuhan tetap memelihara. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat yang menaikkan ucapan syukur, kami juga bersyukur untuk itu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang di luar sana yang mengalami sakit penyakit COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Tuhan yang menyediakan obat, bahkan Tuhan yang memulihkan secara total. Tuhan Yesus, itulah kerinduan kami, juga kami mau berdoa buat teman-teman kami, adik-adik kami yang saat ini mungkin juga sedang terbaring lemah. Tuhan juga kuatkan, pulihkan, tolong sembuhkan. Tuhan Yesus, inilah permohonan doa kami, ucapan syukur kami, ucapan terima kasih. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyi lagi ya, semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, shalom. Hati-hati gunakan mulutmu, shalom, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, shalom. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Kak Venska buat pesan buat adik-adik, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersuka cita. Demikian ibadah kita pada hari ini. Shalom dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Venska. Hari ini Kak Venska akan menyampaikan berita Sekolah Minggu Tak berkaitan dengan kegiatan Fun Day with Sekolah Minggu Tak. Nah Kak Venska mau tanya, kira-kira apa ya kegiatan Fun Day with Sekolah Minggu Tak itu? Kak Venska sudah melihat kegiatan Fun Day with Sekolah Minggu Tak dari beberapa sektor, bahkan dari semua sektor. Kak Venska mau kasih jempol buat adik-adik yang tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan Fun Day with Sekolah Minggu Tak. Nah, baik, Kak Venska akan menyampaikan beberapa syaratnya. Nah, untuk syarat membuat kegiatan Fun Day with Sekolah Minggu Tak yang berupa bentuk video, ingat ya adik-adik, bentuk video itu kalau adik-adik merekamnya pakai handphone, posisi handphonenya itu harus landscape, seperti ini ya. Bukan seperti ini atau potret. Tujuannya ketika gambar nanti diposting hasilnya bagus.
Nah, Kak Venska mau menyampaikan apa ya tujuan dari kegiatan Fun Day with Sekolah Minggu Tak? Nah, adik-adik, tujuan dari kegiatan Fun Day with Sekolah Minggu Tak ini adalah media untuk mengabadikan kegiatan kalian di media sosial Sekolah Minggu Tak. Untuk itu, tetap semangat dan terus mengikuti kegiatan Fun Day with Sekolah Minggu Tak. Karena kegiatan ini terjadwal per sektor, jangan lupa hubungi dari kakak-kakak pembimbing di sektornya masing-masing ya. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice.